Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan lalu kita masuk ke sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Ini beda dengan Abu Thalhah. Ini diriwayatkan dari Urwah bin Zubair bin Awam. Bahwasanya Sayyidina Thalhah ini memberi nama kepada anak-anaknya dengan nama-nama para nabi. Jadi anak laki-lakinya semuanya diberi nama dengan nama para nabi. Ini ada yang diberi nama Muhammad, kemudian Musa, Yakub, Ismail, Ishak, Zakaria, Yusuf, Isa, Yahya, dan Sholih. Ini anaknya. Seandainya 25 mungkin 25 genap itu nama-nama para nabi. Dan kenapa demikian? Karena nabi ini kan kalau bicara orang yang paling layak dicontoh ya adalah para nabi. Jadi harapan memberi nama anak dengan nama-nama nabi itu ya supaya harapannya akhlaknya, perilakunya, mengemban risalahnya itu sebagaimana para nabi. Dan ini sesuatu yang baik ya bagi orang tua, memberi nama anak dengan nama orang-orang soleh. Kalau kita lihat beberapa waktu lalu agak aneh juga ya, ada ibu-ibu, bapak-bapak punya anak diberi nama Ferdi Sambo. Dengan tahu kasus begini mestinya tidak diberi nama begitu. Harapannya supaya jadi jenderal katanya. Ya, apa artinya jadi jenderal kalau kena kasus seperti itu. Dan ini perintah sebetulnya dalam Islam. Kalau nama kurang bagus itu Rasulullah mengganti nama sahabat tersebut. Ini seperti dalam Sahih Bukhari dari Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah. Dia mengatakan jalastu ila Sa'id bin al-Musayyib. Aku duduk katanya bersama Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'in. Fahaddatsani, maka Sa'id bin Musayyib ini berkata kepadaku, anna jaddahu haznan qadima 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kakeknya Sa'id ini yang namanya Hazn itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala masmuk, Rasul kemudian bertanya kepada kakeknya Sa'id ini, siapa nama engkau? Maka dijawab, ismi Hazn, namaku adalah Hazn. Kata Rasulullah, bal anta sahlun, tetapi engkau ini namanya adalah Sahal, jadi bukan Hazn. Kata kita lihat Hazn itu artinya maghaludha minal ardi wa sa'uba, tanah yang keras dan susah untuk digarap. Maka Rasulullah katakan, engkau tidak Hazn, engkau ini Sahal. Sahal artinya mudah. Jadi kalau mau beri anak dikasih nama Sahlun atau Sahlan, itu bagus juga. Apa kata Hazn? Ma'ana bimughayyiri isman sammanihi abi. Aku tidak mau mengubah nama yang telah diberikan oleh bapakku. Jadi ini bukan perintah wajib. Seandainya perintahnya wajib tentu tidak punya pilihan. Ini perintahnya ya sunnah mengganti nama itu. Jadi kakeknya Sa'id bin al-Musayyib tidak mau diubah namanya oleh Nabi. Maka kemudian Ibnul Musayyib mengatakan, famazalat fina al-huzunatu ba'du. Maka senantiasa ya, kesulitan itu setelah itu meliputi kami. Artinya ya susah ya. Maksudnya di sini adalah as-su'ubah, kesulitan. Dikasih ngaran mudah. Sahal tidak mau, malah maunya keras dan susah untuk dibentuk. Ya. Maksudnya adalah su'ubatal amri wa imtina'it tashil fima yurid. Susahnya urusan, kemudian kemudahan itu enggak mau datang. Terhadap perkara-perkara yang diinginkan ini kok susah terus. Kalau di dalam takliknya Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, maksudnya
Perangainya susah dibentuk. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini pertama sunnah Rasul itu walaupun tidak wajib itu bagus diturutin. Termasuk urusan nama ini. Kalau kurang bagus ganti. Dan Sayyidina Thalhah itu sejak awal memberi nama yang bagus untuk anak-anak beliau. Kemudian pelajaran berikutnya dari keluarganya Sayyidina Thalhah ini adalah beliau ini berbakti kepada keluarga dan kerabat. Berbuat baik. Dalam hal apa? Dalam hal terutama yang sangat menonjol itu adalah beliau itu termasuk sahabat yang kaya dan memberikan nafkah kepada kerabat-kerabatnya, bahkan satu kabilah. Ini riwayat aslinya di ini di Tarikh Dimashq. Kana Thalhah bin Ubaidillah yughillu bil Iraq ma baina 400 alfin ila 500 alfin. Adalah Thalhah bin Ubaidillah itu menghasilkan di Irak, ya, usaha beliau itu antara 400.000 sampai 500.000. Wa yughillu bisurrah asyratal alaf dinar, dan menghasilkan di surrah itu 10.000 dinar atau kurang lebih segitu. Dan beliau ini yang menjadi perhatian bukan banyaknya itu. Di sini dikatakan, wa kana la yad'u ahadan min bani Taim ailan illa kafahu mu'unatahu. Dan beliau ini tidaklah meninggalkan satu orang pun dari Bani Taim itu yang terlantar kecuali beliau tanggung, ya, tanggung beban hidupnya itu. Wa mu'nata iyalihi, dan juga ditanggung biaya hidup keluarganya. Kemudian istri orang-orang yang sendirian. Kemudian bahkan beliau menikahkan dari kalangan Bani Taim itu yang kesulitan menikah. Ini Thalhah bin Ubaidillah. Beliau juga mengirim kepada Aisyah ketika dapat penghasilan itu setiap tahun, ya, bi asyratil alaf, 10.000 dinar. Jadi ini luar biasanya Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah, enggak sia-sia kalau kaya, memberi manfaat. Yang sebelumnya kita baca beliau ketika dapat harta banyak itu sedih, ya, bermuram durja, kayak jadi beban gitu ya. Bagaimana pandangan Allah Ta'ala kalau aku banyak punya harta begini? Akhirnya oleh istri beliau yang putrinya Abu Bakar As-Siddiq, ya sudah, nafkahkan aja. Kaya itu sulit untuk ditiru, tetapi kaya dengan banyak berderma ini lebih sulit lagi untuk ditiru.